Mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nganti ra krasa dilarani. Oh pancen ku waktu iku salah, terlalu percaya mergo mung nyawang rupa. Saiki aku wis sadar, terlalu goblok mencintaimu. Kehilanganku sing paling tak sayang, wonten paling kenal, hanya kenal tangis-tangisan. Rubuh-bubukan, ente-entean, tresno tulusku mbok gawe tulanang, stop mencintaimu, gawe aku ngeluh. Indonesia Idol, say, oh mungkin aku terlalu cinta, aku terlalu sayang nanti ra krasa dilarani. Oh pancen ku aku iku salah, terlalu percaya mergo nyawang rupa. Say, saiki aku wis sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua LPMA Bapak Hijrah Eko Putro beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati narasumber pada siang hari ini Bapak Dimas Sansoko dan Ibu Robiul Fitri Masitoh, yang kami hormati Ketua Pokja Penalaran Bapak Mizani Aufah dan tim Pokja Penalaran. Tak lupa
peserta sosialisasi PPK Ormawa 2023 dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul secara virtual di ruang Zoom ini. Serta sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama yaitu pembuka. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Dan acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Mizani Aufa yang diwakilkan. Acara keempat yaitu sosialisasi PPK Ormawa 2023. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya.
Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Ketua Pokja Penalaran Universitas Muhammadiyah Magelang. Kepada Bapak Minzani Aufa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah siang hari ini kita bisa hadir di acara PPK Ormawa, Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan tahun 2023. Kedua kalinya salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Dimas Sasongko, SSI MSc, selaku Kadif Pengembangan Prestasi Mahasiswa. Yang kami hormati Ibu Robiul Fitri Masitoh, MKep, selaku Kadif Pengembangan kepada Masyarakat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini bisa hadir bersama kita sekalian, yang tentu ini merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih juga pada peserta PPK Ormawa yang telah menyempatkan waktu hadir, dan juga ada dari Bapak Ibu tim Pokja Penalaran yang selalu kami banggakan dan kami muliakan. Bapak Ibu dan teman-teman peserta PPK Ormawa yang kami banggakan, pada kesempatan siang hari ini tentu teman-teman semuanya sudah melihat, membaca, serta mengkaji apa yang menjadi kesempatan atau peluang bagi teman-teman mahasiswa di UKM maupun di Ormawa. Pada kesempatan di tahun ini kita akan melaksanakan yang namanya program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan di tahun 2023. Dan tentu nanti akan banyak sekali disampaikan oleh Bapak Dimas beserta Ibu Robiul Fitri. Nah, nanti silakan teman-teman sekalian bisa mencatat terkait dengan hal-hal penting apa, terkait strategi-strategi yang sangat baik, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa menyusun proposal, sehingga nanti kedepannya teman-teman semuanya sudah tahu kira-kira apa yang akan dilaksanakan selama beberapa bulan atau pekan yang akan datang. Dan yang paling penting adalah di saat ini ya, teman-teman semuanya mempersiapkan tim ya untuk menyusun proposal beserta nanti lokasi-lokasi. Jika teman-teman semuanya sudah punya, nanti setelah ini teman-teman bisa menyimak serta nanti bisa melakukan sharing diskusi dan tanya jawab. Kira-kira strategi-strategi teknis seperti apa yang akan mampu ya untuk mencapai proposal yang sangat siap ya untuk kita ajukan, sehingga nanti di kesempatan tahun ini kita bisa bersinergi bersama ya, bisa bersama-sama dengan tim ya, karena teman-teman sekalian tidak sendiri ya di kegiatan kali ini. Itu ada di tim Pokja Penalaran, kemudian ada LPMA, serta nanti didampingi oleh Bapak Ibu narasumber pada siang hari ini. Jadi teman-teman sekalian, untuk beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah, Unima selalu berkontribusi berkaitan dengan PPK Ormawa. Jadi alhamdulillah di setiap tahunnya itu kita selalu ada topik-topik proposal yang lolos terdanai, ya. Terkait dengan nominal maupun dana yang didanai juga sudah bisa kalian akses di pedoman yang terbaru. Artinya teman-teman semuanya di tahun ini tinggal mempelajari pedoman-pedoman yang terbaru yang sudah kami sampaikan, yang dibantu oleh LPMA yang ada di web.
Kalian bisa membaca, kemudian bisa melihat jika nanti ada hal-hal yang disampaikan, monggo silahkan nanti bisa disampaikan kepada kami. Sehingga nanti bahasan serta kajian yang ada di pedoman itu bisa kalian pahami secara utuh. Kemudian berkaitan dengan jenis-jenis atau proposal yang terdanai, yaitu nanti teman-teman juga bisa mengaksesnya. Ya. Kami juga sudah menyampaikan melalui Bapak Ibu pembina di UKM, ya, di Universitas Muhammadiyah Magelang. Ya, beliau juga sudah kami informasikan beberapa waktu yang lalu, sehingga ketika teman-teman semuanya punya kajian topik di dalam sebuah pengabdian ini, teman-teman bisa sharing bersama beliau-beliau. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan mungkin karakteristik dari masing-masing di UKM, atau nanti kalian melihat juga terkait dengan strategi-strategi yang sesuai, ya, terkait dengan apa yang kiranya bisa dilakukan selama beberapa jenjang yang akan datang, gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ya, kami sangat mensupport apa yang menjadi rencana dari teman-teman peserta PPK Ormawa. Jadi kami dari Pokja Penalaran P2MA akan siap membantu teman-teman semuanya, sehingga nanti di dalam proses penyusunan serta pengunggahan, ya, proposal, teman-teman semuanya memiliki kemudahan-kemudahan dan bisa kalian laksanakan selama pekan ini, ya. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sehingga nanti teman-teman semuanya bisa fokus, ya, menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini. Saya tidak perlu menyampaikan terlalu banyak karena nanti biar waktunya bisa lebih panjang atau para narasumber dan diskusi teman-teman sekalian. Ini nanti bisa dilaksanakan, ya, kurang lebih sekitar fokusnya sampai 3:30, ya. Semoga nanti sebelum jam 3:30 sudah selesai juga tidak masalah, gitu, ya. Dan saya harap nanti setelah ini teman-teman yang hadir nanti bisa segera menindaklanjuti, segera mencermati kira-kira peluang-peluang apa yang bisa kita ambil, bisa kita capai, ya, sehingga nanti tim dari proposal PPK Ormawa dari masing-masing tim bisa segera diusulkan menjadi proposal, seperti itu. Jadi mungkin itu demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Minzani Aufa selaku Ketua Pokja Penalaran telah memberikan sambutan. Memasuki acara selanjutnya yaitu sosialisasi PPK Ormawa 2023 yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Mbak Dena, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dena Sundari, selaku moderator yang akan membersamai narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber yang pertama, yaitu Bapak Dimas Sasongko, SSI, MSc, APT, selaku Kadif Pengembangan Prestasi Mahasiswa LPMA. Kepada Bapak Dimas Sasongko, waktu dan tempat saya persilahkan. Masih di mute, ya? Masih ke mute. Oh iya. Mas Yudi. Bisa mute sendiri Pak Dimas, sudah jadi co-host.
Oke. Sampun saged share Pak Dimas. Nggih, oh, sudah muncul nggih. Sampun Pak. Iya. Baik, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pokja Penalaran Pak Minzani Alfa, kemudian juga narasumber Bu Robiul Fitri. Terima kasih. Ini kolaborasi kedua antara LPMA dengan LPPM, khususnya terkait kegiatan kemahasiswaan yang berkaitan dengan skim pengabdian masyarakat. Kami harapkan nanti kolaborasi ini dapat terjalin terus untuk nanti kemudian menguatkan khususnya teman-teman mahasiswa terkait kegiatan pengabdian masyarakat. Baik, pada siang hari ini saya akan menyampaikan secara umum terkait PPK Ormawa, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Bu Robiul Fitri yang menyampaikan terkait 16 topik yang ada atau yang menjadi topik pilihan yang ditawarkan oleh PPK Ormawa. Baik, untuk pengusul ini adalah pengusulnya dari teman-teman yang tergabung dalam UKM Ormawa yang dilegalkan dalam SK yang nanti diterbitkan oleh perguruan tinggi. Jadi nanti alhamdulillah untuk SK kita sudah ada dari mulai UKM ataupun Ormawa yang ada di lingkungan universitas sampai dengan di lingkungan himpunan mahasiswa jurusan, semuanya sudah ada. Jadi sekali lagi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbud untuk pengembangan Ormawa atau Ormawa sendiri punya kesempatan untuk memberikan sumbangsih dalam hal ini untuk berkegiatan, termasuk memberikan nilai kepada universitas nanti salah satunya berkaitan dengan akreditasi. Jadi ini adalah organisasi kemahasiswaan resmi yang ada di perguruan tinggi. Sekali lagi saya sampaikan, alhamdulillah semuanya sudah masuk ke dalam SK yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Kalau tidak salah, kita belum ada perubahan sampai dengan tanggal awal tahun 2017 itu SK-nya masih sama. Baik, kemudian syaratnya untuk saat proposal. Nah, ini nanti ada dua, yaitu proposal dan subproposal. Nah, untuk proposal ini nanti akan dibuat oleh kami di LPMA atau oleh lembaga kemahasiswaan di perguruan tinggi. Nanti kami akan membuat, kemudian pada subproposal itu nanti yang membuat adalah teman-teman yang ada di Ormawa. Nah, ini syarat subproposalnya. Nanti kalau PPK Ormawa ini adalah untuk teman-teman di mahasiswa yang sarjana, nanti kemudian tidak jauh berbeda. Untuk yang di teman-teman vokasi yang di D3 nanti ada skim namanya B2MD yang insya Allah perbedaannya tidak banyak. Kemudian syarat subproposalnya adalah mahasiswa pelaksana berasal dari program sarjana sebanyak 10 sampai dengan 15 orang. Kemudian diperhatikan berikutnya adalah minimal berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Jadi misalkan semester 4 berarti dengan semester 6, atau minimal berasal dari 2 program studi yang berbeda. Nah, jadi yang mungkin nanti yang mengajukan dari HMJ, misalkan HMJ psikologi, misalkan contohnya mungkin nanti bisa gandeng dengan HMJ yang masih di satu fakultas, misalkan dengan Ilkom misalkan. Tidak harus semua anggotanya digandeng, tapi kemarin salah satu reviewer mengatakan misalkan dari 15 orang itu 14 orangnya HMJ-nya sama, terus kemudian 1 dari HMJ yang berbeda itu sudah bisa, sudah memenuhi. Jadi tidak harus dalam jumlah yang besar dimasukkan semuanya. Nah, kemudian jika
dari himpunan program studi atau kalau di tempat kita HMJ, maka diminta untuk mengajak program studi lain yang relevan dengan tema yang akan diajukan. Ya, misalkan mau ngambil desa sehat misalkan, ya mungkin teman-teman yang dari Fakultas Teknik misalkan mungkin akan HMJ-nya mungkin nanti bisa kolaborasi dengan HMJ yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian perlu diperhatikan lagi selanjutnya adalah tidak diperbolehkan ada pergantian anggota tim pelaksana selama pelaksanaan kegiatan. Kemudian tidak diperbolehkan ada pergantian lokasi kegiatan tanpa alasan yang kuat. Kemudian menyertakan surat pernyataan kesediaan kerjasama dari masyarakat atau mitra. Nah, ini nanti yang akan bisa dibantu dari LPPM. Kemudian menyertakan surat keputusan legalitas organisasi kemahasiswaan dari rektor. Kalau di tempat kita nanti ada SK yang menuliskan semua nama ormawa, kemudian subproposal disusun mengikuti sistematika yang ditentukan. Nah, nanti harapan kami teman-teman bisa mengakses drive nanti akan mungkin bisa di-share linknya Mas Yudi. Di situ termasuk di dalamnya ada buku panduan sampai dengan template subproposal dan kemudian dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk dipenuhi. Kemudian penilaian kalau di proposal yang dibuat oleh perguruan tinggi berkaitan dengan mekanisme tata kelola kepada ormawa. Kemudian kalau subproposal itu berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan. Dan kemudian potensi, keunggulan, kemudian tahapan penilaian proposal nanti terdiri dari seleksi administrasi, berarti kelengkapan dokumen. Mungkin kalau kemarin yang mengikuti juga PKM pasti juga mendengar hampir sama. Jadi yang pertama memastikan sesuai dengan panduan dulu, baru kemudian nanti kita bisa lanjut untuk penilaian yang lainnya. Salah satu contohnya adalah tahap seleksi substansi. Dan nanti kalau lolos dengan substansi, masih ada tahap akhir, yaitu kita diminta untuk mempresentasikan subproposalnya secara online. Jadi ada 3 tahapan. Kalau kemarin bocoran dari reviewer Belmawa itu disampaikan ada sekitar 600-an. Dan diperkirakan akan ada sekitar 3.000-an yang mengajukan dan akan ada pendanaan untuk sekitar 600-an lebih. Oke, ini kriteria penilaian proposal ini untuk perguruan tinggi. Jadi kami nanti di lembaga kemahasiswaan dalam membuat proposal akan mengikuti kaidah-kaidah ini, termasuk semuanya memang menggunakan pengukuran yang jelas seperti jumlah ormawa berapa, kemudian makanya kemarin termasuk jumlah yang aktif berapa. Kami kemarin sempat minta data ke BEM dan ke IMM untuk minta total keseluruhan berapa, jadi nanti bisa kami tuliskan secara jelas. Kemudian untuk subproposal ini ada metode, kemudian ada pengukuran indikator keberhasilan. Nah, ini yang kemarin disinggung oleh reviewer dari Belmawa bahwa jangan menambah atau mengurangi terkait indikator keberhasilan yang sudah dituliskan pada panduan. Ya sudah, itu yang jadi indikator keberhasilan, yaitu jangan menambah atau mengurangi. Kemudian dukungan kelembagaan dari desa di sini nanti kemarin kata kuncinya lagi disampaikan adalah bahwa keberlanjutannya seperti apa. Jadi ketika dukungan dari desa atau kelurahan itu yang memang sampai menunjukkan sesuatu yang sifatnya akan ada keberlanjutan, tidak cuma di 1 tahun saja, itu peluangnya lebih besar. Karena kemarin disinggung rata-rata ketika dicuplek sampel acak itu banyak yang ternyata tidak berlanjut. Nah, ini jadi salah satu hal yang ternyata di garis bawahi betul-betul oleh tim Belmawa, khususnya reviewer. Jika memang memiliki keberlanjutan yang pasti, apalagi didukung oleh mungkin rencana jangka panjang ataupun rencana jangka menengah di desa atau kelurahan itu nanti sesuai dengan itu, insya Allah peluangnya akan lebih besar. Nah, ini
kegiatan tindak lanjut, rencana keberlanjutan yang sistematis dan terukur. Ya, misalkan di tahun ini mungkin menyasar ada 3 hal, mungkin di tahun berikutnya menyasar lagi 2 hal, sampai dengan nanti mungkin dari 10 sasaran akan tercapai misalkan di jangka waktu 3 tahun. Inisiasi jejaring kemitraan, jumlah mitra, jenis mitra, wilayah kerja mitra. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan keunikan inovasi. Jadi diharapkan nanti mungkin tempat-tempat yang dipilih itu juga memiliki sebuah hal yang sifatnya unik, dan kemudian partisipasi masyarakat juga baik, kemudian peluang berkontribusi paling tidak di skala regional ataupun nasional juga besar. Kemudian saya lanjutkan dulu. Nah, ini alurnya nanti dari mulai proposal yang dibuat oleh bidang kemahasiswaan, teman-teman ada di subproposalnya, kemudian diajukan, dikumpulkan di perguruan tinggi jadi satu semuanya, nanti kemudian diunggah oleh operator perguruan tinggi. Makanya kalau di timeline yang kita lihat itu adalah paling lambat kita minta di tanggal 13 sudah terupload semuanya di internal agar kita memiliki waktu untuk melakukan verifikasi dan pengecekan kembali. Ini satu ormawa, satu subproposal, jadi tidak boleh lebih dari satu. Kemudian satu perguruan tinggi maksimal mengirimkan 16 subproposal. Data sampai dengan siang ini belum ada update kembali, baru sekitar 8. Kalau saya tambahkan yang tadi sempat saya japri dan konfirmasi mengirimkan, berarti ada sekitar 9. Masih sangat cukup untuk 16 proposal, kita masih ada sisa. Silahkan yang masih belum mendata nanti bisa. Kemudian untuk masing-masing subproposal teman-teman ormawa, maksimal pembiayaan adalah 40 juta. Nah, kemarin disampaikan oleh reviewer nasional bahwa kalau yang disediakan 40 juta, jangan mengajukan hanya 20 juta, 25 juta. Ajukan angka yang di atas 35 jutaan, ataupun kalau bisa mendekati di angka 40 juta. Karena yang kita sediakan itu, karena mereka mungkin mengukur juga dari mungkin program-program kerja yang disusun pada subproposal tersebut. Kemudian tabel proporsi penggunaan anggaran, yang pertama untuk pembelian bahan habis pakai seperti komponen atau material dasar untuk bahan pembuatan alat, mesin, macam-macam itu minimal 60%. Kemudian biaya perjalanan ke lokasi untuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, konsumsi kegiatan maksimal 15%. Berarti di sini termasuk konsumsi, nggih. Maksimal 15% dari anggaran yang ada. Selanjutnya belanja lain-lain seperti sewa alat, promosi publikasi media, pembelian ATK, fotokopi, internet, macam-macam itu sampai dengan maksimal 25%. Kemudian dana bantuan tidak boleh digunakan untuk belanja modal seperti beli alat yang jadi, alat utuh jadi. Mari disampaikan kalaupun diperlukan membeli sebuah alat yang utuh itu dibagi-bagi, maksudnya di bagian part kecil-kecil yang istilahnya jangan sampai pembiayaan itu untuk beli satu alat tadi adalah di atas 1 juta. Membiayai kegiatan lain selain kegiatan yang disetujui, jadi tidak boleh ada kegiatan lain dipinjamkan kepada siapapun, disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh memberikan sumbangan, uang tanda terima, balas jasa, macam-macam. Ini yang biasanya sering nomor 6, honorarium bagi tim pelaksana, dosen pendamping, ataupun tenaga pembantu lainnya tidak boleh. Pembelian atau sewa alat-alat kesekretariatan seperti laptop, kamera, sound system, dan lain-lain tidak boleh.
Jika ada dana tambahan dari sumber lain, perguruan tinggi melampirkan surat pernyataan dari pemberi dana. Nih, kontribusi perguruan tinggi baik dalam bentuk in cash berupa dana segar fresh money maupun in kind atau kita dalam bentuk memberikan bantuan misalkan kalau butuh transportasi kemudian kita bantu dengan kendaraan. Ini nanti dari perguruan tinggi kami juga dituntut untuk bisa memberikan itu dukungan. Kemudian jika alat atau barang yang peruntukannya bagi masyarakat wajib melampirkan berita acara serah terima barang di dalam laporan akhir nanti jika kemudian lolos mendapatkan pendanaan. Tapi ini jadi patokan untuk menyusun anggaran kegiatan, jadi ada beberapa yang tidak boleh. Ini jadwal kegiatannya kalau paling lambatnya nanti internal kita adalah 13 Maret ini, kemudian nanti kalau di PKM ada namanya PIMNAS, kalau di PPK Ormawa ini ada namanya Abdidaya. Kemudian luaran wajibnya ada buku pengembangan soft skill tematik berisi paparan proses kegiatan, ya ini berarti ya seperti laporannya. Kemudian ada poster dan profil hasil pelaksanaan program. Nanti bisa dilihat di buku panduan yang ada keterangan lampiran-lampiran ini. Kemudian ada media publikasi elektronik berupa video. Nah, ini nanti salah satu yang jangan sampai lupa ketika sudah lolos dapat dana adalah dokumentasi di kanal perguruan tinggi. Kemudian di channelnya Ormawanya, kemudian ataupun di tempat lain yang dapat diakses publik. Kemudian ada lagi luaran wajib yaitu ringkasan eksekutif maksimal 5 halaman pertasa 4 spasi 1,5 times Roman 12 yang berisi deskripsi program dan kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan, hard skill dan soft skill mahasiswa yang dikembangkan, testimoni stakeholder, praktik baik yang diperoleh, dan hal yang perlu diperbaiki dilengkapi dengan minimal 2 foto kegiatan. Ini nanti luaran wajib. Luaran tambahnya boleh berupa produk real atau prototipe, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan atau internasional, publikasi media massa. Nah, pada bagian ini salah satu contohnya artikel ilmiah ini sifatnya adalah luaran tambahan, ya, jadi bukan berupa luaran wajib. Kalau kemarin yang disampaikan oleh tim review itu salah satu yang diperhatikan adalah ini di buku ini yang biasanya banyak yang kesulitan. Kemudian pada bagian ringkasan eksekutif. Nah, ini kemarin kami dapatkan beberapa informasi yang menurut saya sangat bermanfaat sekali. Kalau tadi kita masih bicara secara umumnya yang perlu diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah bocoran nih dari reviewer nasional kemarin beberapa hal yang terkait proses review proposal. Nah, yang pertama, mengapa proposal gagal lolos pendanaan? Yang paling atas ini adalah kepatuhan terhadap panduan. Jadi ternyata banyak nih teman-teman mahasiswa ataupun nanti mungkin ketika didampingi oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing itu abai. Padahal ini salah satu hal yang paling penting untuk bisa lolos seleksi administrasi dulu, yaitu kepatuhan terhadap panduan sesuai dengan panduannya. Kemudian gaya penulisan masih bernuansa program pendahulu. Mungkin bisa jadi ada yang menggunakan contoh proposal yang tahun sebelumnya lolos, kemudian dicoba untuk dilihat gaya penulisannya, kemudian mungkin cenderung akan akhirnya terjebak. Nah, perlu dipastikan belajar dari pengalaman PKM juga PPK Ormawa itu biasanya di setiap tahunnya ada perubahan panduan walaupun sifatnya sangat kecil. Nah, salah satu contoh kemarin disampaikan kalau di panduan 2022 itu masih muncul masalah. Tapi kalau di penulisan di 2023 ini di dalam panduan itu tidak menuliskan ada keterangan untuk menjelaskan masalah. Bukan masalah, manfaat. Mohon maaf, manfaat.
Kemudian indikator keberhasilan program setiap topik tidak sesuai panduan. Nah, tadi saya katakan setiap topik itu sudah ada indikator keberhasilannya. Kita tidak boleh mengurangi, menambah saja tidak boleh, apalagi mengurangi. Cara kemarin disampaikan oleh tim penyusun bahwa indikator keberhasilan itu sudah sesuai dengan temuan-temuan selama ini yang sangat sesuai dengan di masing-masing topiknya. Jadi tidak perlu melakukan improvisasi lagi. Isi pendahuluan lebih kuat mendeskripsikan tahapan akan menyusun program. Ini mungkin di pendahuluan ada banyak hal yang terlewatkan, lebih cenderung kepada penyusunan program kerjanya. Mungkin tidak ke masalah dan kayak. Nanti ada hal terkait kata kunci. Terakhir, roadmap kurang tampak keberlanjutan programnya. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu yang akan dipantengi oleh tim reviewer adalah bagaimana program ini memiliki impact terkait keberlanjutan programnya. Jadi saya rasa mengetahui terkait rencana jangka menengah dan jangka panjang dari desa itu akan sangat membantu. Kira-kira nanti di tahun pertama seperti ini, peluangnya kalau nanti kemudian bisa dapat lagi di tahun kedua dan seterusnya, kira-kira seperti apa. Kemudian bagaimana reviewer menilai subproposal PPK Ormawa? Yang pertama, kesesuaian isi subproposal dengan panduan penulisan. Lagi-lagi disebutkan. Kelengkapan dokumen subproposal. Ingat di situ ada beberapa kelengkapan dokumen, pastikan semua sudah dipenuhi dan pastikan tidak ada yang terlewat dan pastikan isi dokumennya sesuai dengan di panduan. Oke. Ada ringkasan, di sini ada disebutkan kata kunci di ringkasan. Di ringkasan sebaiknya ada kata-kata kunci ini. Potensinya apa desa tersebut? Permasalahannya apa? Solusi apa yang diberikan? Tujuannya apa? Metodenya yang diterapkan apa? Dan luarannya yang akan dihasilkan apa? Nah, jadi pastikan kata-kata kunci ini semuanya muncul ada di ringkasan. Kemudian judul maksimal 20 kata, singkat, spesifik, dan jelas memberi gambaran kegiatan yang diusulkan. Terakhir, kata kunci pendahuluan. Nah, nanti di bagian pendahuluan pastikan ada kata kunci ini. Yang pertama adalah potret. Ini kemarin disampaikan boleh menampilkan selain gambaran berupa narasi, boleh berupa semacam foto. Kemudian profil dari lokasinya. Kemudian kondisi sasaran, kondisi yang saat ini seperti apa. Dan terakhir adalah analisis potensi dan masalah. Mungkin potensi pengembangannya sampai dengan masalah yang dihadapi sekarang seperti apa. Nah, kata kunci di ringkasan dan di pendahuluan pastikan sudah terpenuhi beberapa hal tersebut. Selanjutnya masih terkait bagaimana reviewer menilai subproposal, yaitu solusi dan permasalahan. Pastikan merumuskan masalah dan solusi secara tepat. Jadi mungkin bahasanya linear ya. Masalahnya ini ya solusinya ini. Kemudian pengambilan keputusan bersama masyarakat sasaran untuk menentukan prioritas solusi permasalahan. Jadi pastikan memang melalui tahapan berdiskusi dengan dengan masyarakat untuk terkait masalahnya apa dan solusinya akan seperti apa. Tujuan mudah diukur. Ini kata kuncinya mudah diukur. Jadi ukurannya jelas. Bukan meningkatkan. Nah, itu akan cukup susah. Meningkat itu seperti apa, dan merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah program. Nah, ada sesuatu yang kemudian baru yang sebelumnya mungkin tidak ada, kemudian menjadi ada. Bisa ada yang mungkin sebelumnya tidak ada tapi mungkin tidak terawat, kemudian sekarang menjadi terlihat istilahnya muncul, kemudian juga kondisinya terawat dengan baik, misalkan seperti itu.
Kemudian indikator keberhasilan program sepenuhnya sama dengan di panduan. Dibuat tabel, kemudian indikator keberhasilan program sebelumnya seperti apa dan sesudahnya akan seperti apa. Nah, jadi makanya tadi berkaitan dengan keberlanjutan. Jadi teman-teman yang dari D3 yang kebetulan ikut, insya Allah panduan P2MD tidak akan jauh berbeda dengan di PPK Ormawa karena tim yang menyusun sama. Kemudian masih di bagaimana reviewer menilai subproposal PPK Ormawa, luaran yang diharapkan yaitu luaran wajib dan luaran tambahan, lengkap dan rinci. Nah, ini juga diharapkan memiliki luaran tambahan baru di luar panduan. Jadi mungkin kalau yang di indikator tadi tidak boleh ada pengurangan dan penambahan, kalau di luaran yang diharapkan ini harapannya malah ada luaran tambahan selain dari luaran yang diwajibkan. Mungkin itu akan memberikan nilai plus ketika reviewer melakukan penilaian subproposal. Metode pelaksanaan, ada roadmap 3 tahun. Jadi tidak cuma tahun ini, tapi ada 3 tahun akan seperti apa. Dan tahapan metode operasional mengikuti sistematika di panduan. Ingat, ini disebutkan lagi, sistematika di panduan. Pastikan semuanya sama-sama bareng-bareng mempelajari dari sisi panduannya. Kemudian jadwal kegiatan. Ini sini di breakdown. Persiapan itu ada kegiatan 1, 2, 3 apa saja. Jadi tidak kegiatan 1, kegiatan 2 tidak, tapi di bagian persiapan kegiatannya akan apa saja. Pelaksanaan kegiatannya ada apa saja, waktunya kapan. Kemudian laporan kegiatannya apa saja, waktunya sampai kapan. Jadi tidak semua kegiatan jadi satu, tapi di breakdown. Persiapan ada apa saja, pelaksanaan apa saja, laporan apa saja. Kemudian rancangan biaya. Nah, di sini dituliskan minimal 35 juta. Walaupun kalau di panduan tidak dituliskan, tapi ini kemarin informasi dari reviewer nasional seperti ini. Minimal 35 juta sesuai panduan. Di sini dalam artian pembelian bahan habis pakai minimal 60%, biaya perjalanan lainnya maksimal 15%, dan belanjaan lain-lain maksimal 25%. Oke. Nah, temuan-temuan kemarin di beberapa tim reviewer menyampaikan yang pertama ini, judul sebaiknya dari analisis indikator keberhasilan program. Jadi mungkin ada kaitannya dengan indikator keberhasilan program ya, judulnya ya, ada kaitannya dengan itu. Pendahuluan harus dibangun kesan tepat sasaran. Identifikasi dan penentuan prioritas program telah melibatkan masyarakat sasaran. Jadi bukan kayak mungkin seperti ide sendiri, tidak seperti itu. Kemudian nomor 3 yaitu indikator keberhasilan program ini. Mohon tidak ditambah atau dikurangi. Jadi sudah gunakan indikator keberhasilan program itu. Tabel indikator keberhasilan programnya apa, kemudian sebelumnya apa, dan sesudahnya apa, dibuat seperti tabel. Roadmap 3 tahun, jelas perbedaannya. Tahun kegiatan, kemudian di dalamnya ada kemandirian, mungkin nanti berkaitan dengan istilahnya keaktifan juga dari sisi mitra, kemudian juga dari sisi pengembangannya. Kemudian jadwal yang operasional, tadi ada persiapan kegiatannya apa saja, pelaksanaan apa saja, capaian luaran apa saja, dan pelaporan ada apa saja. Jadi di breakdown, jadi semuanya tidak jadi satu. Nah ini tadi, Pak Dimas dari tadi menyampaikan indikator keberhasilan. Nah ini salah satu contohnya, ini nanti akan disampaikan lebih rinci oleh Bu Fitri. Contohnya di desa atau kelurahan wirausaha, nah, indikator keberhasilannya ada 7.
pelaku usaha, contohnya satu pelaku usaha rintisan minimal 5 orang dan minimal usaha berkelompok, terbukanya lapangan kerja baru. Nah, ini indikator-indikator ini keberhasilan inilah yang nantinya harus dijelaskan dengan baik di sub proposal. Tidak, sekali lagi, tidak boleh mengurangi, tidak boleh menambahkan. Mungkin banyak yang berpikir, wah udahlah, nambah nggak mungkin, wong sudah banyak, ya sudah saya tak ngurangi aja, yang penting masih masuk dalam indikator keberhasilan. Nah, ini yang sebetulnya tidak boleh. Tapi memang dari tim reviewer, istilahnya di panduan tidak disampaikan secara terbuka, tidak boleh mengurangi. Tapi kemarin pesan dari tim reviewer nasional menyampaikan seperti itu. Jangan menambah dan mengurangi indikator keberhasilan. Baik, terima kasih. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Nanti untuk untuk selanjutnya nanti bisa dilakukan tanya jawab, tapi mungkin nanti terakhir nanti biar dilanjutkan oleh Bu Fitri dulu. Nanti kemudian kalau ada yang perlu didiskusikan tanya jawab nanti bisa dilanjutkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dimas Sasongko yang telah memberikan awal. Mungkin kita lanjutkan ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Robiul Fitri Masito, MKIP, Kadif Pengabdian kepada Masyarakat LPPM. Kepada Ibu Robiul Fitri Masito, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, matur nuwun. Mbak siapa tadi? Mbak moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Lembaga LPMA, Kepala Divisi, dan jajarannya yang ada di LPMA, dan teman-teman semuanya yang ada di ruang Zoom, dan Bapak Ibu dosen, ya mudah-mudahan masih mendengarkan ya, masih fokus ya. Apa sudah ditinggal pergi? Masih ya, coba saya cek sound teman-teman semuanya yang ada di Zoom. Coba ucapkan hai. Hai. Hai, Ibu Fitri. Hai, oke ya. Kok cuma sebeberapa yang hai? Oke, ya. Mudah-mudahan masih fokus ya. Iya, karena kita sama-sama berjuang ya. Seperti Pak Dimas itu juga merelakan waktunya ya untuk semuanya itu untuk berjuang bersama-sama. Mudah-mudahan Unima akan lebih hebat ya dengan adanya beberapa mahasiswa yang kita punya yang memang tergabung di dalam Ormawa ya. Saya percaya sekali teman-teman juga luar biasa ya, harus multitasking ya. Jadi di samping perkuliahan sedang aktif, kemudian ini juga dituntut untuk memberikan yang terbaik ya dalam kegiatan atau dalam hibah ini. Ini luar biasa loh, hibah ini sebenarnya dinanti-nanti ya. Dulu saya pengalaman membina disaster, mungkin ada teman-teman disaster di sini. Hai, disaster. Iya. Ya dulu disaster juga, kebetulan saya juga pembina dari UKM disaster. Dulu pernah ini ya Mas Yudi ya, pernah lolos ya. Terus kemudian setelah itu Pak Dimas ini udah ke sub proposal, begitu proposal disubmit ternyata sudah tidak ada namanya lagi ya. Jadi pertama awalnya di sub proposal sudah lulus ya, sudah lolos ya. Ternyata tidak menutup kemungkinan itu juga tidak lolos ya. Jadi memang beberapa administrasi itu harus benar-benar lengkap. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dimas. Jangan sampai apa yang di panduan itu kita lewatkan. Artinya kita harus sesuaikan dengan template-nya, panduannya. Ini yang diharapkan, ini yang dimau apa.
misalnya administrasi, pemberkasan, pengesahan, atau mungkin lampiran. Nah, ini juga sangat mungkin sepele ya. Cuman kadang kita kalau tidak memperhatikan yang diinginkan itu apa, ya itu bumerang buat kita sendiri ya. Oke, saya akan coba untuk share screen mungkin. Tadi sudah terima kasih ya. Oh, ini bukan yang ini. Stop. Oke, sebentar ya. Saya akan coba. Seharusnya betul ya share screen-nya tadi. Tapi kok nggak benar ya. Bentar ya. Saya akan coba. Kita hapus dulu. Kita hilangkan dulu. Juga tadi. Kan belum keluar ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kita share. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa nge-share. Nah, sudah ya? Sudah terlihat ya? Mbak Mayang, MC. Kalau moderatornya, boleh dong dikasih nama, jadi saya bisa enak. Namanya siapa tadi ya? Oke. Baik, Bu. Oke, ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas, terkait dengan panduan PKK Ormawa. Ya, kenapa sih dikasih nama PKK Ormawa ya? Dulu PHP 2D ya Pak Dimas ya. Angel jenenge dulu ya, PKK Ormawa. Ternyata program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan ya ini. Jadi di sini memang ada penguatan kapasitas Pak Dimas. Tadi indikatornya ya ada penguatan apa yang kita akan dampingi ya. Ini memang kegiatan lebih mengarah ke pengabdian masyarakat ya. Jadi saya pun di divisi pengabdian masyarakat atau PPM Unima siap untuk dengan memungkinkan hal misalnya kerjasama mitra, kita sandingkan dengan beberapa mitra yang kita punya ya, kita ini kan kolaborasikan. Saya yakin kalau ini dengan mendampingi di desa, yang di desa pun akan senang. Karena apa? Akan menambah beberapa pengalaman yang tadinya tidak tahu dengan potensi yang luar biasa di desa, ternyata bisa ya. Nah, ini yang kadang pentingnya mahasiswa itu belajar di masyarakat. Belajar itu banyak, termasuk belajar etika, bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Makanya perlu adanya memang kita lakukan KKN ya, atau PPMT itu memang melatih bagaimana kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Karena nanti juga kita akan hasil akhirnya juga kita akan berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Oke. Nah, ini tentunya di beberapa ormawa, kalau saya lihat tadi listnya ada 9 atau 10 ya Pak Dimas ya. Jadi ada beberapa yang memang sudah ngelis untuk nama-namanya ya. Kalau saya lihat di sini nanti kalau teman-teman ormawa masih belum pede untuk ngeliskan ormawanya ya, monggo silahkan. Kalau di sini saya punya catatan sampai pagi ini ya, kalau nggak tahu kalau sudah nambah lagi ya. IMM Komkip ada ya? Ada yang mewakili? Saya biasanya senangnya absen. Absen nih. Ada ya Komkip ya? Komkip nggak ada. Ada nggak Mbak Deno? Coba. Ada nggak teman-teman? Oke. Coba yang Komkip besar. Ya. Atau Komhum ada? Ayo, Komhum ada? Izin. Udah kuliah ya? Olahraga ada? UKM olahraga? Mungkin pembinanya? Pembinanya hadir ya? Oke. LPM Tidar? Ada nggak LPM Tidar? Ada nggak ya? Oke, suaranya belum ada semua ya kayaknya ini ya.
Mungkin izin lagi ya. UKM penalaran pasti ada ya penalaran ya. Kemudian UKM Tapak Suci. Tapak Suci itu kayaknya kemarin Mas Dede ya. Mana Mas Dede? Atau temennya? Ada? Suaranya mana? Open mic aja? Nggak ada ya. Oke, disaster ada ya disaster? Mana Ada. suaranya? Oke. IMM Komek ada? Ada, Bu. Ada, sip. Oke ya. Jadi ada semua. Jadi harapannya monggo silahkan ya. Ayo kita berjibaku ya. Artinya oh iya, ada yang belum nih ya. Ada yang kebetulan saya satu ruangan sama Pak Dimas, jadi enak nanti komunikasinya walaupun hanya Zoom, coba ada beberapa yang ini masih malu-malu nih, padahal pembina itu ada banyak ya, UKM itu ada banyak ya, ini baru 8, monggo yang belum ngelis di list dulu, yang penting niat ya, yang penting wis namaku wis ono ya, tapi tetap diniati harus sampai pengajuan sampai proposal upload ya, tadi ada beberapa tahapan, kalau terlewati satu tahapan aja udah bisa didis itu ya, tidak bisa melanjutkan gitu ya. Oke, jadi di sini PKK Ormawa, saya garis bawahi di sini ada kegiatan meningkatkan kapasitas organisasi kemahasiswaan melalui pemberdayaan masyarakat. Ya, saya itu memang suka ya kegiatan kemasyarakatan itu suka, walaupun mungkin kadang orang nggak capek ya harus ke sana ke sini dan lainnya, tapi karena memang passion ya, artinya suka ya berinteraksi dengan masyarakat, ternyata banyak hal yang baru, kita banyak belajar di masyarakat, betul sekali. Misalnya kayak pendampingan apa segala macam, ternyata nanti pada saat saya misalnya diundang Bapeda, oh kemarin saya baru mendampingi ini, nah itu akhirnya nyalur juga, ada beberapa hal, karena nanti ini Pak Dimas bisa saja hasil dari kegiatan PKK Ormawa, kalau memang nanti bisa dibiayai, lolos dan dibiayai, kemudian sampai pelaksanaan, nanti ada program kota dan kabupaten yang namanya Krenova. Nah ini Pak Dimas, ini kesempatan buat mahasiswa itu bisa inovasi, ada inovasi di masyarakat, nanti bisa diajukan. Krenova itu kreativitas, inovasi masyarakat. Jadi dengan mendampingi atau punya ide kreatif atau ide ya bisa dengan kemudian mungkin itu produk, nanti mungkin sistem, mungkin apalagi ya di masyarakat dengan bisa membuat sebuah inovasi baru. Nah itu dengan bisa dilanjutkan. Kalau misalnya saya udah bikin proposal Bu, tapi qadarullah ya Bu belum lolos, nggak apa-apa, bisa dengan lakukan kalau memang untuk kegiatan biasanya UKM apa segala macam ada kegiatan ya, ada rencana program ya, nanti bisa dibuatkan itu menjadi sebuah basic data atau menjadi sebuah proposal untuk berkegiatan kita. Jadi gini, kita jangan punya niatan engko nek nganu ora lolos, mubazir otak dan lain-lainnya, pikirannya gitu ya. Enggak, tidak ada yang kita lakukan itu mubazir. Pasti nanti ada hikmahnya, pasti nanti kepake, entah itu nanti kapan, pasti. Itu saya sering sekali pernah merasakan hal tersebut ya. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas, ada beberapa topik yang diambil atau diusulkan untuk menjadi topik di dalam penulisan proposal di PKK Ormawa ya. Nanti kalau misalnya ini kan PKK Ormawa lebih fokus ke sarjana ya, akademik ya. Nanti yang D3 ayo kita mulai lagi, bikin lagi bareng-bareng, nggak apa-apa misalnya gini. Sudah ada yang ngelis misalnya. Saya kok D3 kan nggak mungkin, nggak apa-apa. Jadi dengan bisa di belakang layar ya Pak Dimas ya. Nanti biar teman-teman yang lain gitu kan bisa nanti bareng-bareng. Ayo, wong ini itu untuk bareng-bareng kok ya. Jadi udah ada beberapa prodi kan ya, ada beberapa ada orang kesehatan, orang pendidikan, orang ekonomi, teknik, FAI ya, itu hukum dan lain-lainnya semuanya ada ya. Jadi
klasternya itu ada 4 sebenarnya, walaupun nanti ada 16 topik yang nanti kita bisa angkat. Nah, 4 klaster itu pendidikan. Di sini ya yang mungkin FAI, ya, FKIP, HES gitu kan ya. Nah, nanti bisa kolaborasi. Nanti apa yang kita topiknya akan ambil ya. Terus kemudian ada ekonomi ya. Nih, kemudian ada kesehatan, ada lingkungan. Jadi semuanya ini bisa berkolaborasi. Ya, ada 4 klaster. Nah, 4 klaster itu kita akan bagi di beberapa 16 topik. Nah, tujuannya tadi sudah disampaikan. Di sini ada meningkatkan kapasitas. Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas. Kalau kita kegiatan ormawa hanya itu tanpa adanya perubahan ya, tidak ada kebaruan, itu ya akan monoton. Orang juga kegiatan mau kui-kui wae. Itu monoton, itu akan males. Jadi kita coba ciptakan hal yang baru ya. Kemudian meningkatkan soft skill. Ya, soft skill itu kita juga harus bisa bagaimana nanti mahasiswa bisa menerapkan dalam hal kepemimpinannya. Yang tadinya nggak mau ngomong ya, dia itu pintar tapi dia sok nggak pede ya, itu bisa nanti bisa ditingkatkan soft skillnya bagaimana hidup di masyarakat. Mau nggak mau orang yang diem aja nanti di masyarakat kepaksone harus ngomong ya ngomong. Seperti itu ya. Terus kemudian kerja sama tim. Nah, di sini akan kita lihat kerja sama timnya seperti apa. Dalam penulisan proposal aja ya. Kadang kan ada yang, wes kamu bagian ini, nah itu perlu ada pembagian. Ya betul, ya dibagi karena kerjaan kalau cuma berdua toh ya, itu pun nggak akan selesai. Apalagi hanya dipikirkan aja. Pekerjaan hanya dipikirkan aja nggak akan rampung, tapi kita kerjakan. Aku kerjanya kepengen gawe iki. Ya sudah dipikirkan, dituangkan. Ya. Jangan sampai hanya dipikirkan saja tanpa kita kerjakan, itu nggak akan selesai. Ya. Kemudian di situ ada kepedulian sosial. Ya, bagaimana berpikir kreatif, penyelesaian masalah, komunikasi, kolaborasi ya itu perlu. Kemudian juga akan meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui PKK Ormawa ini. Jadi nanti kalau program kita jadi jalan, lolos, dan kita bisa menyumbang di dalam RJPMD tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas ya, pembaharuan. Nah, kita mahasiswa itu adalah sebagai agen pembaharuan ya, itu. Yang rebahan kemarin udah dihilangkan, dihapus ya. Kita sudah mulai bebas. Mau ngapain kegiatan nggak ada lagi alasan. Ada PPKM, pembatasan wilayah dan lain. Udah, itu nggak usah dipikirin. Sekarang yang dipikirin adalah bagaimana kita bisa mendapatkan ide kreatif yang bisa kita komunikasikan, kerjasamakan dengan teman-teman yang lain ya. Itu. Kemudian juga menginisiasi kemajuan wilayah. Nah, yang kita dampingi kok maju. Yang tadinya nggak ada apa, misalnya. Yang tadinya ini harusnya ada petani milenial, harusnya ini karena potensinya adalah tani. Nah, ada petani milenial misalnya. Kemudian kita kolaborasikan yang ahli di dalam, misalnya petani milenial, misalnya ada Mas Rendra gitu ya, orang rumahnya Pakis, saya kenal itu. Misalnya mau, Bu, saya coba dikenalkan, boleh silakan ya, nanti kita bisa janjian ya, karena ini ada beberapa topik yang nanti kita bisa kerjasama, apakah nanti di desa, kelurahan dan lain-lainnya ya. Oke. Mbak Deno, saya waktunya mungkin ya masih lama ya. Nanti saya akan coba kupas satu-satu ya. Oke. Nah, lokasi-lokasi yang bisa dijadikan untuk tempat lokasi untuk kegiatan PKK Ormawa itu yang mudah dijangkau. Ya, misalnya dari waktu dengan waktu tempuh dari kampus itu berkegiatan itu ini udah maksimal ya 3 jam itu. Kalau di kabupaten nggak ada ya waktu tempuh, paling lama karena aksesnya, karena memang harus misalnya cari tempat yang kemudian muter saya Kaliangkrik itu kan nggak mungkin juga kan waktunya. Nah, ini maksimal kalau jangka jaraknya itu 3 jam ya, itu maksimal sekali. Kalau
di dalam kilometer ya tidak boleh melebihi dari 25 kilometer ya. Nah, ini kalau di pengabdian masyarakat juga seperti itu. Maksimal jarak tempuh itu tidak boleh melebihi dari berapa kilometer, itu sudah ditentukan gitu ya. Oke. Oh iya, BMFH hadir. Makasih Ibu. Oke, Pak Suci juga ada ini. BMTCC. Oke, matur nuwun Ibu-ibu luar biasa ini, Bapak Ibu pembina ya, mahasiswa, dosen dan lain-lainnya itu bisa berkolaborasi jadi saling melengkapi. Nggih. Nah, ini lokasi ya yang nanti bisa nanti tempatnya apakah di pegunungan, di persawahan atau mungkin terlalu lereng dan lain-lainnya ya. Itu nanti bisa dilihat lagi di panduan ya. Oke. Ini tadi lokasi-lokasinya yang bisa mungkin sudah disampaikan oleh Pak Dimas ya, yang mudah dijangkau. Mudah dijangkau dalam artian dengan transportasi kita tidak kemudian nanti naik perahu terus nanti berhenti lagi ya. Nah itu ya, jadi bisa dijangkau. Bisa dijangkau berarti bisa dinaiki dengan sepeda motor ya, itu enak ya. Kemudian waktu tempuh dari maksimal 3 jam ya. Kemudian jika lokasi jauh dan butuh waktu berjam-jam, maka tim tinggal di lokasi sesuai kebijakan perguruan tinggi. Ya, nanti coba kita komunikasikan. Kalau yang ini aja, nanti saya akan rekomendasikan beberapa tempat yang perlu kita dampingi. Kemarin permintaan dari Pemkab ya. Dan kemarin saya dapat oleh-olehnya itu desa binaan atau desa yang bisa didampingi oleh perguruan tinggi ya. Nah, nanti pilih lokasi misalnya ini ada di lampiran 23, nanti coba kita lihat ya. Mudah-mudahan panduannya sudah di-share ya ini ya. Desa di daerah tertinggal merevitalisasi 63 kawasan trans ini salah satunya lingkupnya ada ya. Atau kalau kita itu kemarin memang sedang gencar-gencarnya penurunan kemiskinan ekstrim ya. Masih banyak kemiskinan yang ada di kota maupun di kabupaten tua masih ada ya. Oke. Nah, ini topik-topiknya yang kita bisa, nah yang tadi sudah disampaikan. Misalnya yang pertama, kita akan topiknya adalah desa atau kelurahan wirausaha. Nah, ini di sini yang UKM yang hubungannya dengan kewirausahaan atau ekonomi ya, mungkin Kopma dan lain-lainnya. Kopma ada nggak Pak Dimas? Kayaknya belum ngelis ya. Ini sebenarnya potensial Pak. Nanti ini PR-nya Pak Dimas ini, suruh provokator. Artinya ayolah bareng-bareng, artinya di dalam satu ini kan ada beberapa skim. Itu kan potensial sebenarnya Kopma ya. Nah, di sini deskripsinya adalah pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat potensi wilayah yang mampu menggerakkan perekonomian desa. Nah, kalau tidak Anda itu mau siapa? Ya, Anda itu kan agen pembaharuan ya. Jadi harapannya bisa meningkatkan potensi yang ada di wilayah tersebut ya, menggerakkan roda ekonomi atau perekonomian desa. Nah, nanti aktivitasnya apa? Ya mengeksplorasi SDM-nya bagaimana? SDM-nya nanti apa, Bu? Nah, ini nanti ada sasarannya, pelaku usaha minimal 10 orang dan 2 kelompok. Jadi nanti diidentifikasi, kalau misalnya ada warung-warung dan lain-lain itu diidentifikasi ya. Jadi bagaimana dia untuk mengidentifikasi SDM atau nanti sumber daya alamnya. Misalnya desanya banyak, Bu, ditanami, misalnya kayak kemarin dampingannya Bu Retno nggih. Bu Retno itu mendampingi Tempur Sari misalnya. Nah, sana banyak sekali potensi wilayahnya itu. Misalnya ada pohon singkong dan lain-lainnya, ternyata pohon singkong bisa diolah, diversifikasi olahan singkong, mungkin ada keripik, ada tepung dan lain-lainnya, kemudian bareng-bareng dengan Ibu PKK buat usaha ya. Akhirnya sampai sekarang pun masih buat ya. Jadi itu kan sebagai menggerakkan perekonomian dengan ada kita mengeksplor SDM yang ada ya. Tuh. Kalau misalnya ibu-ibu gawe opo-opo kok menghasilkan uang, kuwi seneng ya. Kuwi iso
bisa jadi apa, uang simpenan. Iya, jadi kalau ibu-ibu diajarin misalnya bikin apa, terus kemudian kok menghasilkan, sesuk mesti tuman, gawe meneh, didol meneh, kok payu meneh. Nah, terus gitu, akhirnya apa? Akhirnya dia punya usaha sendiri, usaha rumahan, tapi dia punya tenaga kerja misalnya, yang tadinya punya yang bantu goreng-goreng satu, yang bantu ngupas-ngupas satu, akhirnya banyak apa tenaga kerja yang ada di rumahnya itu, sing bagian icip-icip ya ono, bagian yang ngupas-ngupas ada, bagian nyuci-nyuci ada, goreng dewe ada. Nah, akhirnya jadi juragan. Nah, ini kan tidak menutup kemungkinan jenengan misalnya dari teknik ya, punya apa ya, inovasi misalnya teknologi tepat guna. Oh, harusnya misalnya kayak kemarin Pak Budi juga bikin alat ya untuk apa itu marut atau apa itu juga. Oh, ternyata dia bisa diminimalisir waktunya untuk misalnya marut yang harusnya manual tapi udah menggunakan mesin atau alat. Kemarin juga ada mahasiswa yang PPMT juga mendampingi ibu-ibu kelompok wanita tani membuat kayak apa ya, lapis tapi dari kimpul tahu ya. Nah, itu kemudian dia kasih parutan ya, padahal yang tadinya produksi hanya 10 loyang. Nah, dengan adanya alat itu bisa sampai berlipat-lipat. Nah, itu kan senang masyarakat ya. Itu yang perlu kita tanggapi. Kita harus peka di dalam lingkungan. Kita harus peka di masyarakat itu punya potensi apa. Ayo kita garap bareng-bareng ya. Sehingga nanti ada indikator keberhasilan di sini. Nah, ada pelaku usaha rintisan. Jadi minimal misalnya 5 orang atau minimal 1 usaha berkelompok. Anda bisa menciptakan itu udah luar biasa ya. Sehingga yang tadi nih buruh cuci, buruh apa, setrika dan lain-lainnya, loh itu kok apa ya, punya usaha apa, aku tak melu, akhirnya bareng-bareng. Oh iya, jadi membuka lapangan kerja baru ya. Kemudian nanti kalau ada di BUMDes atau koperasi UMKM di desa bisa kita libatkan di situ ya. Kemudian nanti kalau sudah punya usaha supaya bisa jadi dampingan misalnya dinas koperasi atau perindustrian atau UMKM, nanti kita bisa, oh ini udah bagus nih ya, kemudian kita bisa, oh ini ada brandingnya, harus ada mereknya, coba kita bikinkan mereknya. Kemudian habis itu kita buatkan misalnya kalau makanan PIRT-nya, kita buatkan NIB-nya, nomor izin berusahanya kita buatkan. Akhirnya NIB sudah punya, akhirnya apa? Dinas-dinas itu sudah menjadi apa, pendampingannya dinas, dibantu usahanya, nanti dilibatkan. Oh, ini usahanya harus dikembangkan lebih besar ini. Oke, kalau usahanya harus besar, berarti punya modal, harus ada modal. Nah, modalnya nanti bisa dibantu. Kan seperti itu. Ya. Nanti yang penting kita adalah sebagai konseptor. Perkara nanti mau usahanya gimana, jalannya gimana, silahkan. Yang penting kita mengkonsep, Bu, nanti harus seperti ini. Setiap berapa bulan harus ada kenaikan omset. Kita harus ada pembukuan sederhana misalnya. Nah, ini orang ekonomi, nanti pembukuannya seperti apa. Kan seperti itu. Jadi bisa diaplikasikan. Jadi ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah tidak mubazir. Kita bisa kita bisa menularkan kepada masyarakat dan pahalanya pun akan terus mengalir karena masyarakat itu sudah pintar ya berguru kepada jenengan. Nah, jenengan ini yang sudah punya kesempatan untuk berkuliah ya harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau bisa nanti bisa ditularkan. Nah, ini adalah konsep pemberdayaan masyarakat itu seperti ini ya. Oke. Lokasinya di mana? Ya di lokasi di desa atau kelurahan. Dengan nanti bertempat tinggal di mana. Nanti saya punya rujukan beberapa wilayah desa yang menjadi dampingan di pemerintahan kabupaten ya. Oke. Sasarannya nanti jenengan bisa cari pelaku usaha minimal 10 orang di masyarakat tersebut ya. Oke. Agak saya percepat ya. Ini ada smart farming. Smart farming itu
yang tadi saya mungkin sebutkan adalah dia sebagai petani masa depan. Nah, bagaimana mungkin bisa dikatakan petani milenial karena berpikirannya smart. Dia akan menciptakan beberapa berbasis teknologi. Ya, petaninya cerdas. Nah, kalau yang dulu misalnya mungkin pernah lihat lah ada teknologi-teknologi yang dari mungkin Cina yang kita lihat ya. Itu yang dia kemudian manen padinya itu tidak menggunakan tenaga manusia tapi dengan menggunakan alat. Begitu zut ya. Nanti manusianya ada, cuma nanti dia hanya merapihkan saja. Ini kan petaninya cerdas, karena dia berbasis teknologi. Nah, biar dia melek teknologi siapa? Ya kita, mahasiswa, yang sebagai agen pembaruan bagaimana bisa menciptakan pertanian masa depan yang bagus. Nah, sekarang coba ada yang punya cita, aku mau jadi nanti aku jadi tani. Nah, tani saiki misalnya hanya dibayar berapa, tapi kalau petani yang cerdas itu akan lebih banyak dicari. Karena apa? Dia menciptakan ide. Nah, dengan misalnya dari teknik industri, teknik otomotif atau teknik informatika misalnya bisa menciptakan alat untuk bisa dikembangkan di masyarakat itu luar biasa, ya. Adalah misalnya wujudnya dan bisa digunakan. Nah, nanti yang tadi saya sebutkan di awal bisa diajukan ke Krenova. Lumayan, juara 1 nanti bisa dapat 7,5 juta ya. Terus nanti ada sampai 5 juta. Nah, itu bisa nanti dengan tanya-tanya ke LPPM boleh silahkan ya. Oke, kemudian merancang ide pertanian yang modern. Nah, indikator keberhasilannya nanti dengan baca sendiri di sini ya. Nah, minimal satu ide smart farming apa ya. Bu, saya tidak skimnya tidak dari pertanian nggak apa-apa ya. Jenengan dari teknik ya otomatis nanti ya dari pertanian ya nanti jenengan bisa aplikasikan di masyarakat para petani-petani ya. Itu. Nah, ini kan di sini sasarannya siapa? Minimal 1 kelompok tani. Ya. Saya sedikit promosi ya, di Tegarrejo ada kelompok wanita tani. Nah, dia baru buka, baru terbentuk. Ini sekitar 20-25 ada orang. Tapi sudah ada pendamping, ada penyuluh. Bu, nanti saya kalau dampingin saya bukan basic pertanian. Tenang. Semua kelompok tani itu dia ada penyuluhnya. Ada PPL-nya, ada fasilitatornya. Jangan hanya konsep aja, ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sekolah perempuan juga bagus ya. Di sini siapa nanti kalau yang biasanya kalau hubungannya sama ini Big R ya Pak. Ya, Pak Dimas Big R juga bisa, mungkin BEM juga bisa, mungkin HMJ itu juga bisa. Wong ini nanti hubungannya bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan. Bisa nanti saya lebih ke reproduksi Bu, misalnya bagaimana mengenalkan peran sebagai perempuan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Nah, untuk nanti misalnya bisa identifikasi ini tentang stunting dan lain-lainnya untuk mengurangi faktor resiko penurunan angka stunting. Bisa, karena kan stunting tidak hanya dari bayi brojol gitu terus kemudian, tapi dari remaja. Kalau remajanya udah anemia berkepanjangan, kemudian nanti menikah juga belum adanya pendidikan terkait dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi, kan nanti kalau lagi hamil kan butuh nutrisi dan lain-lainnya, itu juga perlu ini ya, perlu tahu ya seberapa penting peran perempuan ya. Nanti bisa nanti ini ya memiliki akses atau teknologi informasi ya, kemudian berperan membangun desa udah jelas ya. Tuh, kemudian aktivitasnya apa nanti? Identifikasi kebutuhan permasalahan ya. Misalnya di masyarakat itu apa permasalahannya? Kita harus gali. Oh, banyak ini misalnya anak-anak usia produktif misalnya. Dia dengan misalnya kan banyak ya yang bekerja di contoh di pabrik dengan penggunaan atau mungkin
tidak ergonomis misalnya posisinya dan lain-lain, nanti dia bisa menyebabkan apa dan lain, itu kan perlu ada pendidikan seperti itu ya. Kemudian nanti, nah ini indikator keberhasilannya nanti bisa peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemudian life skill-nya bagaimana, kelembagaan non formalnya, nanti ini bisa jenengan bisa nanti menghubungkan ini Pak Dimas, kalau mau menghubungkan misalnya ada yang lebih fokus ke sekolah perempuan DP4KB, nanti bisa saya sambungkan ini Pak. Jadi nanti ada beberapa program kayak semacam genre gitu, itu ada ya. Oke, nanti bisa mungkin, aduh Bu, saya pengen sebenarnya tertarik ke sekolah perempuan, tapi apa ya Bu temanya? Main aja ke DP4KB. Banyak sekali di sana terkait dengan gender dan lain-lain. Nggak usah terlalu apa ya, pikirnya itu sempit, tapi nanya, yang penting jenengan nanya. Kalau nanya jangan dibilang kamu nanya gitu ya. Ya tanya, yang penting tanya. Ini saya mau ngambil ini Bu, Pak, nanti lebih kemana ya fokusnya? Yowis kamu main-main ke sana nanti pasti dapat pencerahan. Oke, atau kalau searching lah apa sih terkait dengan ini, nah itu ya. Nah, nanti sasarannya ya kaum perempuan, jenengannya sekolah perempuan ya. Nanti Bu, tapi saya orang PKK Ormawan, ya enggak apa-apa kan sasarannya perempuan, kaum perempuan ya. Ini ya. Oke, ada lagi, ini masih ada 16 loh ini. Percepat. Ada desa atau kelurahan digital. Nah, ini nih orang-orang sistem informasi atau teknik informatika ini nanti lebih fokus pemberdayanya, nanti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Anak Ilkom nih, Ilkom, TI kan biasanya kalau UKM itu biasanya ada beberapa prodi ya. Nah, itu. Oke. Nanti semua sasaran masyarakat sasarannya ya. Nanti akan menjadikan tempat misalnya kampung digital boleh menciptakan ya. Oke. Nah, Sanggar Tani Muda tadi mungkin kalau misalnya tadi smart farming ya, itu kan bagaimana menciptakan teknologi atau petani yang cerdas. Nah, ini mungkin ini petani milenial ya. Sanggar sekarang lagi viral. Sanggar petani milenial itu seperti PKK milenial itu juga bisa kolaborasi. Salah satu program kerjanya itu ya. Jadi kelembagaan pemberdayaan petani muda untuk mencetak petani-petani muda baru yang melek IT, unggul dan inovatif. Kalau jenengan punya IG-nya Mas Rendra, jenengan akan dilihatkan. Mas Rendra itu siapa tuh Bu? Coba dicari ya. Beliau itu penggiat di masyarakat ya. Dia memang basically pertanian karena dari Polbangtannya Tegarrejo itu alumni sana. Jadi dia itu punya peternakan kambing ya, yang kambing tersebut tidak tidak, makanya itu tidak rumput. Jadi dia tidak perlu cari rumput kayak gitu, tapi dia sudah punya makanan yang dia buat olah sendiri ya. Nah, ini kan ide kreatif ya, anak-anak muda bagaimana bisa berinovasi ya. Nah, ini mencetak calon petani muda ya, mengintervensi, mengembangkan kelembagaan ya. Nanti ada kurikulum pembelajarannya juga ya. Nanti indikator keberhasilannya ini, oh ternyata nanti di sini hanya kelompok tani, tapi sudah ada dengan membentuk Sanggar Tani Muda ya. Nih. Nanti lokasinya di wilayah desa, sasarannya nanti usianya segini ya, 15 sampai 35 tahun. Pak Dimas masih masuk 35 ya. Saya udah expired ini, udah lebih dari 35, berarti saya bukan anak muda lagi nih Pak Dimas ya. Dan nanti dari unsur petani sama non petaninya ini. Oke, kampung konservasi toga. Nah, ini anak-anak Fikes ini bisa nanti mengembangkan di sini bagaimana pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian dan pemanfaatan toga. Mungkin sebagai unggulan wilayah. Jadi makanya kenapa saya bilang cari potensi wilayahnya. Misalnya dia punya potensi
kayak semacam perkebunan empon-empon. Nah, itu bisa dijadikan menjadi tempat di mana kampung tersebut sebagai konservasi toga, ya. Nanti kayak gimana ini Bu? Silahkan main di farmasi ya, tanyakan beberapa hal termasuk toga keperawatan juga ada ini ya, ada kajiannya juga ya. Di sini memetakan potensi biodiversitas tumbuhan obat unggulan ya, menetapkan kawasan konservasi ya. Kemudian indikator keberhasilannya ini terlaksananya pemetaan potensi budidaya itu tadi toga ya. Kemudian jenengan bisa memetakan, oh nanti misalnya sekarang anak-anak muda itu kan bikinnya so aneh-aneh ya. Oh ada jamu itu kan biasanya identik dengan simbok-simbok ya, bawa wakul atau bawa ini terus dijajaki atau diambil jalanan. Sekarang misalnya jenengan bentuk kafe jamu ya. Ini kan bisnis jamu juga, tapi dibentuk anak-anak muda, gayanya anak-anak muda ya. Nih. Kemudian nanti semua masyarakat bisa ya. Ini coba ini ya yang orang-orang fikes nih, masih keperawatan atau prodi yang lain ya. Karena nanti hubungannya dengan bisnis ya, ekonomi ya, digital marketing dan lain-lainnya jalan ya. Oke. Nah, ini rumah sampah digital ya. Nah, selama ini mungkin penanganannya di bank sampah atau itu masih berbasis atau masih manual, bisa nanti berbasis aplikasi. Misalnya contoh pada saat penyetoran. Penyetoran selama ini kan hanya ibu-ibu ya pegangannya. Digitalisasi tidak harus kemudian membentuk web dan lain-lainnya. Hanya dengan WhatsApp aja udah digitalisasi misalnya. Sekarang bank sampah buka, nah, itu kan lewat WhatsApp dan lain-lainnya. Nah, bagaimana nanti mungkin secara pengumpulan datanya atau pada saat setor kemudian ditulis harus misalnya Bu Rina setor misalnya plastik berapa kilo langsung. Jadi dia sudah berbasis aplikasi. Di HP aja udah nah sama ini kan masih banyak ya bank sampah yang masih secara manual ya. Nah, ini juga bagaimana nanti aktivitasnya membuat kelembagaan berbasis TIK. Ya, misalnya entah itu tentang manajemen pengelolaannya, bagaimana mungkin edukasinya ya, buat TikTok dan lain-lainnya bisa. Kemudian bagaimana nanti olahan sampahnya, daur ulang dan lain-lainnya ya, itu bisa membantu sekali. Kalau seperti ini bingung, main sama DLH. Nanti saya akan bisa kenalkan dengan Pak Yunus atau Pak Bambang nanti di DLH. Itu sangat terbuka sekali. Nanti kalau penjenengan punya ide di sana dan lain-lainnya, ini. Oke, nanti bisa tanya ya, oke, di sana. Oh ya apa-apa Nek, harus nanya. Kalau memang udah males nanya ya udah nggak ada informasi dan lain-lainnya ya. Oke, ini nanti indikator keberhasilannya 1 unit rumah sampah digital yang induk dan minimal 1 sampai 2 rumah digital di tingkat RW. Ya, ini juga saya punya kenalan dia ngelola bank sampah induk ya. Jadi kalau induk itu muaranya ya, jadi lebih besar ya. Oke. Nanti jenengan bisa berkegiatan di lokasi di desa atau kelurahan ya. Semua masyarakat bisa jenengan menjadi sasarannya untuk kegiatan ini. Oke, ada desa kelurahan sehat. Nah, ini ada lagi ya, nanti yang bisa menjadi kegiatannya adalah ya bagaimana penanganan stunting, gizi kurang atau yang lainnya ya, misalnya lingkungan yang sehat, yang bersih, yang asri itu seperti apa ya. Nanti silakan ini BEM ya, ada BEM Fikes juga ada nih. Nanti silakan boleh bisa mendesain yang dinamakan rumah sehat itu yang seperti apa ya. Nanti kerjasama dengan kader PKK, Posyandu ya. Nanti mainlah di Dinkes ya. Nanti bisa saya kenalkan dengan beberapa orang yang ada di Dinkesnya ya. Oke. Ini yang kelurahan cerdas ya.
Nah, ini bisa nanti jenengan bisa, ini topik-topiknya ini ada kelurahan cerdas ya. Di sini mungkin lebih fokus ke literasi. Nanti orang anak-anak ini psikologi, ilkom, terus mana FKIP ya, ini FKIP ini bisa nanti BEM-nya apa IMM-nya silahkan boleh ya. Nanti sasarannya adalah minimal 20 orang per pojok literasi ya. Kemudian kampung iklim, proklim ya, ini lebih fokus di proklim, DLH punya ini nanti. Bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca ya, menciptakan lingkungan yang bebas dari polusi ya. Nanti misalnya bagaimana penanganan atau peningkatan ketahanan pangan atau mungkin lebih fokus ke pengendalian terkait dengan penyakit ya di dalam misalnya sekarang penghujan banyak nih jentik-jentik nyamuk dan lain-lainnya. Nah, jenengan punya ide bagaimana meningkatkan atau mungkin penanaman sekitarnya dengan lavender dan lain-lainnya dibuat kayak semacam apa misalnya ventrikultur dan lain-lainnya boleh silahkan ya. Penghijauan misalnya ya ini juga bisa. Kemudian nanti semua sasaran bisa jenengan jadikan sebagai objeknya ya. Kemudian peningkatan SDM juga perlu. Bagaimana penanganan budidaya dan lain-lainnya ya. Nih. Kemudian maritim, kelurahan maritim ya, desa atau kelurahan maritim. Di sini bisa meningkatkan perekonomian, pendidikan, pemberdayaan masyarakat ya. Nih. Semua masyarakat juga bisa. Desa hutan. Nah, ini ada lagi topik ya. Dengan silakan bisa misalnya orang-orang atau masyarakat yang tinggal di pinggiran atau di sekitarnya hutan. Jenengan bisa, itu kan potensinya luar biasa ya. Nanti bisa jenengan desain rancangan bagaimana menjadikan desa itu pengembangan desa hutan. Dengan cara apa? Misalnya di sini apa sumber dayanya alamnya apa? Yang terbanyak apa? Bagaimana bentuk pelestarian lingkungannya seperti itu ya. Seni dan budaya ya mungkin ini UKM musik atau UKM teater dan lain-lainnya itu bisa ya bagaimana dia bisa mendesain atau mengembangkan atau mungkin potensi seni budaya misalnya meningkatkan atau menghidupkan permainan tradisional kemudian dengan dikemas dengan beberapa permainan yang ada misalnya ya kemudian ada pengobatan tradisional misalnya itu kan budaya juga ya budaya di masyarakat ya tuh yang menjadi warisan budaya masyarakat ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga ya ini nanti juga bisa menjadi menjadi sasarannya nanti penggiat seni dan budaya nanti kita punya dinas Dispapora ya dinas pariwisata ya dan ini jadi nanti bisa kita linkkan ya. Oke, kalau misalnya butuh segala sesuatu bisa ke kami ya. Nah ini desa olahraga, bagaimana bisa memiliki potensi unggulan aktivitas olahraga baik tradisional maupun modern. Jadi mengembangkan potensi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti ini sasarannya adalah masyarakat penggiat olahraga di desa tersebut. Ya, oke. Ada lagi desa wisata. Nah ini tempat yang menjadi desa wisata selama ini kan orang itu rujukannya ya alam-alam terbuka ya bagaimana mengembangkan desa wisata di situ desa wisata ada mungkin di Borobudur itu banyak ya terus di daerah Kaliangkrik itu juga ada Bandungan banyak sekarang bermunculan beberapa desa yang kemudian misalnya dia bikin kayak keunikan kafe-kafe atau mungkin glamping kemudian nanti bentuknya tenda dom tenda ya nah itu oke nanti bisa dengan sasarannya tokoh masyarakat tokoh pemuda pelaku seni pengrajin UMKM karena butuh kalau desa wisata pasti nanti kayak souvenir dan lain-lain lainnya ke UMKM ya pengrajin dan lain-lain oke nih, nanti yang terakhir kok Bu, saya kok tidak masuk semuanya ya. Ya sudah, silakan jenengan bisa masukkan ke topik bebas. Nanti topiknya silakan diterjemahkan sendiri. Nanti aktivitasnya mau apa, mau desain rencana pengembangan yang seperti apa, nanti lokasinya di mana, sasarannya, produknya nanti apa, seperti itu. Nah, ini nanti
ini saya udah share ke Pak Dimas, nanti silakan Pak Dimas mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman semua ya. Lokasi yang bisa menjadi rujukan tempat ya. Ini adalah sebagai tempat dengan kemiskinan ekstrim ya. Jadi teman-teman ya karena memang ini adalah dampingan Pemkab juga ya. Seperti di Bandungan itu ada Banyuwangi, Ngepan Rejo, ya, kemudian Borobudur ada Candi Rejo, Giri Purno, Giri Tengah, Tuk Songo, Candi Mulyo nanti ada Bateh, Tempak, terus Gerabak ada Balai Agung, Banjarsari, ya, nanti ini adalah tempat-tempat yang bisa menjadi rujukan. Gerabak banyak ini ya, ada Citrosono, Cokro, Kalipucang, Ketawang, Lebak, Pesidi, ya, Sambung Rejo, Sukimas, Sirto, ya. Nanti di Kajoran ada Kerinjing, Pucung Roto, Sukomakmur, kemudian Sukomulyo, Wonogiri ya. Nanti di Kaliangkrit ini ada banyak nih. Adipuro itu Perampelan katanya ada. Terus Balai Kerto, Balai Rejo, ini desa ya. Nanti kalau di desa itu kan ada beberapa dusun. Nah di situ jenengan bisa cari kalau misalnya jenengan ke Kecamatan Kaliangkrit. Saya tujuannya mau Adipuro aja Bu. Oke, silakan bisa survei dulu, bisa menemui kepala desa. Biasanya kan Pak Kepala Desa tahu identifikasi permasalahan yang ada di desa tersebut. Misalnya dengan saya mau ngambil tentang rumah sampah digital. Oke. Oh berarti ada bank sampah di daerah mana yang aktif. Nanti pasti akan diarahkan ke sana. Jadi Adipuro, Balai Kerto, Balai Rejo, Balai Banjarrejo, Ketangi ya. Mangli, ya. Munggang Sari, Ngargosoko, Ngawonggo, Ngendrokilo, aduh melangal daerah ya. Kemudian ada Pangarengan, Temanggung. Nah, kalau Temanggung tuh kayak Pangli sebelah pasti lurus itu Temanggung. Masih daerah Kaliangkrit tapi desanya Temanggung. Mertoyudan ada nih Bondowoso, Donorojo, Muntilan, Adikarto, Menayu, Ngabla ada Bandung Rejo, Madyogondo sama Magersari. Pakis itu ada Banyusidi, Daleman Kidul, Jambewangi. Pakis masih ada Ketunan, Keragilan, ini top selfie ya kalau Pak Keragilan. Muneng, terus Muneng Warangan, terus ada Pogalan. Kemudian ada Salaman, ada Kebonrejo, Paripurno. Kalau Sawangan ada Banyuroto, ada Gantang, kemudian Secang ada Sidomulyo. Ini Sidomulyo kemarin dibuat pendampingan BPKAD. BPKAD itu OPD mengenai aset ya, aset daerah. Nah, ini kemarin baru kerjasama dengan kegiatan KKN Sidomulyo, Pak Eko yang dulu di sini. Coba nanti bisa menghubungi ya. Kemudian ada di daerah Serumbung, Keradenan, Tegarrejo, Sidorejo. Sidorejo ada bank sampah di sini, udah bagus bank sampahnya ya. Tapi sepertinya masih dalam tahap pemulihan lagi karena kemarin baru sempat vakum ini ya. Kemudian Sukorejo ini, Sukorejo terus Tampingan. Terus Tempuran ada Jogomulyo, Sumber Arum. Windusari itu ada Candisari, Girimulyo. Candisari ini sering lebih fokusnya untuk kemarin Ridni ya kayaknya kalau nggak salah nih. Ya, yang disaster ya, identifikasi untuk resiliensi tangga bencana ya, resiko bencana ya. Girimulyo, Gunung Sari, Mangunsari, Ngemplak, Pasang Sari, Tanjung Sari, Wonoroto. Nah, ini dah ya. Tempatnya ada 70, Pak Dimas banyak sekali. Jadi teman-teman kalau teman-teman akan memilih tempat, monggo silahkan. Kalau misalnya butuh bantuan kami, silahkan bisa ke kami akan menunjukkan ada beberapa mungkin yang kita akan linkkan dengan dinas yang ada ya, OPD atau baik Pemkot maupun Pemkab ya. Oke, sepertinya itu untuk paparan yang bisa saya sampaikan Mbak Deno. Monggo saya kembalikan lagi kepada moderator. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri atas materinya. Mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait
PPK Ormawa ini. Mungkin ada yang masih bingung terkait lokasinya, atau masih bingung terkait penyusunan proposalnya. Monggo, tidak usah malu-malu. Atau bisa lewat chat juga. Oh, silahkan. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ini ya, kayak topik itu kan kalau dulu sepertinya ada kebencanaan ya Pak. Tapi kayaknya sekarang tidak spesifik ya. Mungkin nanti bisa larinya ke topik yang lain. Seperti tadi kalau disaster itu kan banyak sebenarnya ya. Arahnya misalnya ke mungkin tadi rumah sampah digital, kemudian apa tadi yang kesehatan itu. Nah, ya silakan ada yang mau nanya. Ayo. Ayo, nggak usah malu-malu. Mumpung masih ada waktu. Enggak apa-apa, nanti bisa mungkin untuk saat ini belum baru loading ya. Iya, jadi mungkin bisa buka-buka dulu panduannya, tapi tetap semangat ya ini teman-teman ya. Masih semangat ini yang di Zoom? Oh, ada yang nanya ini. Oh, belum ya. Oke. Ini ada presensi ya ini. Teman-teman yang presensi terlebih dahulu, linknya udah ada di kolom chat. Ini beneran nggak ada yang ingin bertanya. Tapi ini ya, yang penting punya niat ya. Niat dulu, Pak Dimas. Niat yang ikhlas ya. Harapannya bisa berapa Pak maksimal untuk pengajuan proposal yang diajukan? Ada berapa Pak? 16 kah? 16 untuk di satu perguruan tinggi. Jadi mungkin yang masih bingung atau kemarin saya rasa mungkin teman-teman yang sudah memberikan list bisa jadi sudah komunikasi dengan dosen pembimbing. Jadi nanti mungkin bisa untuk materi nanti kami share di grup ketua Ormawa sama di pembina Ormawa. Jadi nanti kami share. Kemudian jika memang tertarik dengan lokasi tadi yang di-share oleh Bu Fitri, nanti mungkin bisa komunikasi lebih lanjut, mungkin dalam artian ketika butuh kontak mungkin kepala desanya kah, atau paling tidak mungkin menghubungkan di awal dulu untuk bisa komunikasi. Nanti mungkin insya Allah dari Bu Fitri selaku Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat LPPM bisa membantu. Terus tadi yang saya sampaikan berkali-kali, mungkin bagi teman-teman yang saat ini belum mulai membuka panduan, mungkin bisa dibaca dulu. Jadi di subproposal itu isinya apa saja, karena nanti yang terkait proposal kami yang di kemahasiswaan yang akan menyusun, teman-teman fokus pada subproposalnya, dan kami nanti yang akan bertanggung jawab terkait keterlibatan pimpinan khususnya bidang kemahasiswaan dalam mendukung UKM Ormawa, khususnya dalam kegiatan PPK Ormawa. Itu di chat sudah di-share panduan. Jadi di situ selain panduan ada, kalau tidak salah, template subproposalnya juga sudah ada. Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi juga semuanya sudah ada. Dan pastikan cek kembali dengan panduan apakah template-nya sudah sama, sudah sesuai belum. Nanti kemudian mulai mengerjakan. Dengan jumlah peserta mahasiswanya 10 sampai dengan 15 orang, saya rasa
sangat cukup untuk saling berbagi tugas. Jadi jangan hanya ketuanya saja, jangan hanya 2-3 orang saja, tapi mungkin harapannya ya yang punya kemampuan, mungkin tidak pede untuk menulis, ya lapangan mungkin ke komunikasi ataupun yo ngater-ngater kene lokasi misalkan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi benar kata Bu Fitri, mungkin niat dulu, kemudian pastikan komunikasi dengan dosen pembimbingnya. Kalau Bu Fitri dengan teman-teman disaster, kemudian saya dengan teman-teman Porda, kalau tidak salah yang Tapak Suci sudah dengan Bu Retno, yang olahraga mungkin dengan Pak Agung. Nah, jadi kalau teman-teman yang lain, sekali lagi kalau ada yang mau ikut tapi kok belum tahu mau gandeng dosen pembimbingnya siapa, nah nanti bisa komunikasi dengan kami atau komunikasi dengan dosen yang terdekat mungkin di fakultas tersebut. Nggak apa-apa. Jadi misalkan ada yang kalau kebetulan disaster, Porda, olahraga kan pembimbingnya kan dosen Unima, mungkin ada beberapa UKM yang yang pembimbingnya adalah bukan dosen Unima. Nah, nanti silakan jangan bisa memilih dosen yang sekiranya memang sesuai. Tapi kalau kesulitan Pak saya harus ke siapa dan sebagainya, nanti komunikasi dengan saya atau dengan Bu Fitri yang kemarin sudah tahu rekam jejak beberapa dosen terkait kegiatan pengabdian, nanti pasti bisa memberikan saran. Gitu. Itu Mbak, mungkin Bu Fitri ada yang mau ditambahkan? Sudah atau Iya Pak, betul sekali. Nanti kaitannya dengan dosen nanti kita akan carikan Pak. Jadi misalnya dia minat apa dulu ya. Karena saya juga tahu lah basicnya untuk dosennya ada beberapa yang memang lebih ke arah pengabdian masyarakat, misalnya lebih terlibat di pemberdayaan masyarakat gitu. Misalnya kami mencarikan ya tentunya harus ada kerjasama tim yang baik ya. Paling enggak teman-teman itu sekarang misalnya bingung gitu, ini aja dulu dibikin kayak ada template ya bikin apa dulu misalnya template, oh berarti di lampiran saya pengen yang mudah-mudah dulu misalnya, oh pengesahan aja dulu misalnya contohnya di lampiran dulu kayak gitu. Kemudian saya nanti nggarap yang sebelah ini aja. Nah nanti memang pembagian tugas itu betul Pak Dimas. Jadi memang harus ada yang misalnya ini nggarap apa ya, terus ini nanti jadinya dikompilasi bersama-sama, nanti bareng yo ini perlu ini, nanti silakan paling nggak bisa menghubungi dosen yang bersangkutan ya. Kalau misalnya memang nggak bisa ketemu, sekarang ada Zoom seperti ini, manfaatkan ya. Insya Allah semuanya akan sama sih hasil akhirnya seperti itu. Yang penting komunikasi aja sih Pak Dimas, itu yang bisa menjadikan kita itu selalu bisa berinteraksi, pasti ada pendapat, ada masukan, ada saran, itu pasti ada, sehingga akan bisa menyempurnakan dari pembuatan proposal tersebut. Ya mudah-mudahan dengan niat kemudian akhirnya diimplikasikan atau diimplementasikan dengan perbuatan, kemudian menulis dan ya yang penting diniatkan untuk pegang laptop itu memang harus ada effort yang ini ya Pak Dimas. Kayak kita juga kalau untuk memulainya itu memang berat, tapi bagaimana kita bisa bisa mengkondisikan lah. Sebenarnya masih males banget. Udah ayo kita lawan ya bareng-bareng. Gitu. Penjajah kita itu bukan penjajahan ini, tapi banyak sekali yang kemudian antara pikiran dengan perbuatan itu nggak sinkron juga. Ya, makanya ayolah bareng-bareng lillahi ta'ala ya, kita berbuat dalam kebaikan, insya Allah Allah akan mempermudah jalan kita, akan mempermudah merealisasikan niatan kita ya untuk saling berbuat baik dan bisa menjadikan kita menjadi ya Unima bisa adalah yang kemudian hasil karyanya bisa kita pamerkan seperti itu. Ngoten Pak Dimas, itu saja.
Baik, terima kasih untuk closing statement-nya. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya Waalaikumsalam serahkan warahmatullahi kepada wabarakatuh. MC. Baik, terima kasih untuk semua hadirin yang telah bergabung di acara pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa dilancarkan untuk pembuatan PPK Ormawa tahun ini. Saya selaku MC mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator, MC, Pak Dimas, dan semuanya. Salam sehat, salam tangguh. Pokoknya kita bisa ya Pak. Izin live dulu ya. Matur nuwun Bu Fitri.